selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel seputar Rongso, dimana channel ini membahas tentang tata cara dalam pengelolaan Rongso dan edukatif juga informatif. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi cara pemuatan kardus untuk kiriman ke pabrik. Jadi seperti kita ketahui teman-teman, untuk kiriman ke pabrik ini harus memakai seling teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini proses pemuatan kardus awal. Ini pertama-tama kita menyiapkan seling teman-teman, seperti ini. Ini ada orang kena rekam ya, gembira sekali dia. Dan untuk kardus yang kita pakai sebagai talenan teman-teman seperti ini ukurannya yang paling besar ya, minimal itu ukuran 50 kali 40. Jadi ukuran yang besar teman-teman. Ini nampak dari atas ya. Ini seperti ini teman-teman. Ini adalah talenan ya untuk seling teman-teman. Ini supaya nanti si selingnya ini ya dalam ditarik ya, dalam penarikannya itu tidak robah ya. Jadi cukup kuat untuk menahan beban teman-teman, seperti itu. Ini seperti teman-teman ketahui ya, di dalam pabrik itu nanti bongkarnya itu memakai eskavator, jadi tidak memakai tenaga manual. Jadi untuk pemakaian seling ini sangat penting ya, sangat penting sekali untuk kiriman kardus ke pabrik. Seperti itu ya teman-teman ya. Makanya yang diperlukan itu yang kita pakai dalam pemasangan seling ini ya, kardusnya ini, bengketan kardusnya ini kardus yang besar teman-teman, atau ikatan kardusnya ini yang besar ya, yang ukuran 50 kali 40. Ini prosesnya teman-teman ya. Nah kalau sudah selesai ya seperti ini, kita mulai untuk memuatnya. Ini proses pemuatan awal ya teman-teman, di bawah ya, seperti ini ya. Nah, kalau untuk yang di bawah ini ya teman-teman, ini bebas ya cara pemuatannya, yang penting dia padat teman-teman, dia padat dan berisi ya, karena memang untuk kardus ini ya sangat enteng ya, tonasinya tidak seperti besi ya. Jadi harus agak rapih dalam pemuatannya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya, cara pemuatan atau pemasangan ya seling ya untuk kiriman ke pabrik. Nah ini teman-teman ya, ini sudah proses ya, sudah proses pemuatannya seperti ini. Jadi di sini tergantung pemuatan kita masing-masing ya teman-teman. Kalau posisi masih di dalam bak ya, yang penting kita rapatkan serapat-rapatnya dengan tujuan itu supaya tonase agak banyak teman-teman. Apalagi kardus kering seperti ini ya. Kalau kardus agak basah itu lain lagi ya. Ini seperti ini prosesnya teman-teman untuk pemuatan kardus untuk kiriman ke pabrik ya. Nah nanti teman-teman ya, setelah rata bak ya, itu kita bisa kreasikan teman-teman untuk pemuatannya. Nah, seperti ini ya. Kalau ini pemuatan punya saya teman-teman ya, ini memakai sistemnya jadi lurus aja teman-teman. Nah di sini ini tergantung maunya kita. Jadi mau kita bakar sebelah kiri, mau ke sebelah kanan itu bisa, terus ke depan maupun ke belakang ya. Tergantung kita kreasikannya masing-masing teman-temannya, itu bisa kita sesuaikan ya. Namun untuk pemuatan saya ini dengan sistem lurus aja ya teman-teman. Karena mobil juga yang dipakai untuk pemuatan kan truk ya teman-teman. Kalau mobil kecil itu kita bisa
ditambahin ke pinggir maupun ke belakang ya teman-teman, seperti itu ya. Dan untuk supaya lebih rapi lagi pinggirnya teman-teman, kita pukul-pukul seperti ini. Ini ya udah cukup banyak juga ya untuk pemuatannya ya, kurang lebih ini baru 60% teman-teman untuk pemuatan kardus ya. Nah, perlu diingat ya teman-teman ya, untuk pemuatan kardus kiriman ke pabrik itu caranya ya teman-teman, itu cara pengentepan tadi itu jadi supaya tumpang tindih ya teman-teman, supaya dia itu saling terkunci. Jadi istilahnya kalau bahasa saya itu ngahuntu kala teman-teman, atau menggigi kala ya, jadi seperti itu. Jadi dia itu saling terkait dan mengunci. Karena apa? Karena kalau tidak mengunci, yang dikhawatirkan itu sesudah tinggi seperti ini nanti dia bisa robah teman-teman. Kalau saling mengunci itu aman ya. Apalagi kalau sudah selesai kan kita ikat pakai itu ya teman-teman ya. Jadi usahakan supaya saling mengunci ya, karena memang ya dulu juga ada muatan orang mana itu ya di perjalanan itu sampai robah, sampai berantakan ke jalan teman-teman. Itu akibatkan ya karena pemuatannya kurang rapi dan mungkin juga belum terbiasa ya. Ini seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman ada sedikit info ya. Ini sebenarnya udah lama ya, namun saya lambat info teman-teman. Ini untuk info harga ya. Ini per tanggal 6 kemarin itu ada kenaikan 50 perak per kilogramnya untuk harga kardus ya. Nah ini ya, ini notif yang saya terima per tanggal 6 teman-teman, seperti ini. Namun saya lambat info ya, mohon maaf teman-teman ya. Ini baru bisa saya up malam ini ya. Nah ini untuk pemuatannya sudah 80% ya teman-teman, seperti ini ya. Namun ini agak gelap ya teman-teman, karena ini pemuatan di malam hari seperti ini ya. Karena biasanya saya itu pemuatannya itu jam 5 sore teman-teman, jadi selesainya itu sekitaran jam 8 ya. Nah, ini pukul 7.25 teman-teman sekarang ya, waktu di saya ya. Nah, ini sudah 80% untuk pemuatannya teman-teman, seperti ini ya. Namun mungkin gambar yang sekarang ini ya agak gelap ya teman-teman, mohon maaf ya dengan sajian gambar yang seperti ini. Tetapi mudah-mudahan dengan apa yang saya narasikan ini teman-teman bisa memahami ya dalam tata cara pemuatan kardus untuk kiriman ke pabrik ya teman-teman. Karena seperti kita ketahui ya, untuk ke pabrik itu harus memakai seling ya. Karena apa? Karena kalau tidak memakai seling itu tidak dibongkar. Dan walaupun itu kita memakai seling, kalau misalkan gagal dalam tata cara pemuatannya, itu kita bisa kena denda teman-teman. Kena denda kalau seling nyeplos ya, berarti itu kan seling kurang rapi ya. Kalau tak seling ditarik itu nyeplos, jadi barangnya itu tidak bisa terangkat, itu kita kena denda teman-teman. Itu sistem di pabrik seperti itu teman-teman. Makanya dalam pemuatannya itu harus benar-benar rapi ya, dan harus seperti saya bilang di awal ya, harus memakai ukuran kardus yang besar ya. Paling minim itu 50 kali 40 ya. Kalau ada kita bikin dulu jadi ukuran 80 per 60 itu lebih bagus teman-teman, jadi supaya lebih kokoh ya dia untuk di pabriknya ya, dalam pengangkatan itu atau penarikannya nanti dia lebih kokoh teman-teman. Dan ini ya teman-teman ya, ini sudah selesai ya untuk pemuatan kardus ya teman-teman. Ini sudah kita pasang terpal ya seperti ini ya. Dan untuk tinggi kardus ini teman-teman ya, seperti saya bilang dulu, ini dari atas bak itu ke atas itu 2 meter teman-teman, 2 meter ya. Nanti kalau sudah diikat dia turun lagi jadi 180. Nah ini memang berisiko teman-teman, apalagi di tempat saya ya. Karena di tempat saya ini teman-teman, jadi si kabel-kabelnya itu hanya satu jalur. Jadi masih banyak kabel yang menghalangi jalan teman-teman. Karena belum jalan raya ya,
jalan raya ya. Kalau udah di jalan raya itu baru ya. Jadi si tiang listriknya ini kiri kanan, jadi tidak ada kabel yang mengganggu. Namun di tempat saya ini masih banyak teman-teman. Bahkan saya sering ya beberapa kali itu sampai ada yang KWH ke bawah teman-teman. Oke, saya juga sudah terbiasa ya, dan tidak aneh lagi, juga sudah sangat akrab ya, sangat akrab ke pihak PLN. Jadi bila mana ada kejadian seperti itu lagi, saya tinggal menelepon mereka dan mereka menyelesaikannya. Alhamdulillah teman-teman ya, untuk musibah-musibah seperti itu ya karena bukan kesalahan kita juga teman-teman. Itu sebenarnya dari PLN-nya juga. Kalau rapi ya, kalau tinggi dalam pemasangan itu ya tidak akan kita tabrak ya teman-teman, seperti itu. Karena kadang-kadang itu jadi asal-asalan gitu teman-teman. Namun walaupun begitu tetap kita kena salah ya teman-teman, kita tetap mengakui kesalahan kita. Oke, kembali lagi ke pemuatan ya teman-teman. Hanya seperti ini ya untuk tata cara pemuatan kardus kiriman ke pabrik. Terima kasih yang telah menyimak, terima kasih yang menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Saya akhiri.